Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Med yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi kalian. Kita masuk ke pembahasan Sigma UI 2020 Matematika Dasar. Kode soal saya nggak tahu kode berapa ini. Saya dapat dari kawan. Kemudian ini nomor 11 sampai dengan nomor 15. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya saya mengingatkan kalian untuk menekan tombol subscribe, like, serta komennya. Kemudian jangan lupa mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan apa yang terbaru dari channel saya. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama di nomor 11. Nomor 11, jika G adalah fungsi kuadrat, nah jadi kita punya G adalah fungsi kuadrat, berarti G itu dimisalkan Gx ya, berarti AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. F dalam kurung X min 1 sama dengan 2X tambah 1, dan fungsi F ke posisi Gx adalah 2X kuadrat tambah 4X tambah 7, maka nilai G min 1 berapa? Nah, yang pertama kita kerjakan adalah kita rubah fx min 1-nya ini ke fungsi fx biasa ya. Nah, ini kita bisa rubah x min 1-nya nanti bisa jadi huruf Y, terserah kalian boleh bagaimana, atau juga metodenya boleh seperti ini. Nah, ini kalau saya kalikan dengan 1, nah ini kan kalau dikalikan jadi 2x dikurang 2 ya, dikurang 2, nah ini berarti min 2, min 2 itu biar jadi plus 1 berarti ditambah 3, nah gitu ya, jadi 2x dikurang 2. Nah kemudian kalau seandainya f dalam kurung x min 1 ini, x min 1 nya saya rubah jadi x saja, tentu setiap ada x min 1 berubah jadi x. Nah ini, jadi bisa juga dirubah seperti ini, atau kalian memisalkan x min 1 sama dengan y, nanti x sama dengan y plus 1, nanti substitusi hasilnya akan sama. Kita sudah masuk ke fx sama dengan 2x tambah 3 ya, kita sudah dapat. Kemudian sesuai dengan rumus f gx, nah ini sama dengan nilainya adalah 2x kuadrat tambah 4x ditambah 7, sehingga Gx-nya kita belum ada, berarti 2G dalam kurung X, berarti G-nya masuk ke X ya, X-nya udah ada, ditambah 3, ini nanti sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 7, berarti 2Gx, 3-nya kita pindah ruaskan, 2X kuadrat tambah 4X tambah 7 kurang 3 ya, karena plus 3 pindah jadi 4. Jadi kalau kita minta Gx-nya saja adalah bagi 2, maka sisanya tinggal X saja, X kuadrat. Ini jelek, kita hapus dulu ya. Nih, berarti X kuadrat, nah ini kan dibagi 2, ditambah bagi 2, 2X, bagi 2 juga 2. Nah ini kita udah dapat, jadi ini udah bentuk kuadrat ya, sesuai permintaan soal. Berarti kalau G-nya min 1 sama dengan min 1 saya kuadratkan ditambah 2 kali min 1 ditambah dengan 2. Sehingga saya peroleh 1 dikurang 2 ditambah 2. Ini habis, maka jawabannya 1. Sehingga soal nomor 11 jawabannya adalah 1, yaitu A. Soal nomor 12. Jika x, y, 3x tambah y dan x ditambah 2y tambah 2 membentuk barisan aritmatika, maka suku ke-10 barisan tersebut. Berarti kita punya suku 1, 2, 3, dan 4. Kita tahu ya, dalam aritmatika itu berlaku ketika U2 dikurang U1 itu akan selalu sama dengan U3 dikurang U2 akan sama dengan terusnya ya. U4 dikurang U3 itu nilainya sama-sama beda, yaitu bedanya. Misalkan kita memisalkan U3 dulu dengan, berarti
U2 dengan U3 ini, berarti kita pakai yang ini dulu pertama. Misalkan ini ya, berarti saya punya Y dikurang X itu akan sama dengan, nah ini 3X ditambah Y dikurang Y, ini ya. Berarti Y-nya ini bisa hilang, berarti ini X pindah ke sini dapatnya 4X, berarti nilai Y itu adalah 4X. Nah, jadi kita sudah punya ini. Kemudian kita bisa menggunakan bentuk yang lainnya, sebelahnya bentuk yang ini ya. Oke. Nah, ini kita pakai yang ini. Nah, berarti ini dengan ini. Nah, ini U2, U3 dan U4 berarti 3X ditambah Y dikurang Y akan sama dengan X tambah 2Y ditambah 2 dikurang 3X dikurang Y. Langsung ya saya ini ya. Ini hilang, maka ini 3X sama dengan yang ini 2, ini X sama ini 2X sama ini berarti tinggal Y saja. X dengan min 3 berarti min 2X ditambah 2 ya. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada Y berarti 3X sama dengan Y-nya adalah 4X ya. Ini sesuai dengan informasi yang ini. 4X dikurang 2X ditambah dengan 2. Berarti 3X sama dengan 2X ditambah 2. Berarti bina ruas X sama dengan 2. Jadi kita punya X-nya 2. Dengan demikian Y-nya sama dengan 4 dikali 2. Berarti Y-nya adalah 8. Jadi kita bisa dapat nilai Y-nya adalah 8. Jika demikian, maka kita punya barisannya adalah 2,8 dan seterusnya ya. Berarti ini kita lihat sangat jelas. Suku pertamanya adalah 2, bedanya adalah 8 dikurang 2 adalah 6. Sehingga kalau suku ke-10 adalah U1 ditambah 9 dari B. U1 nya adalah 2 ditambah 9 dikali dengan 6. Berarti 2 ditambah 54. Sehingga kita dapat 56. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 memenuhi ini 8 log X dikurang 8 log 16 ya, sama dengan 2/3 dikurang X log 8. Sehingga ini bisa jadi 2 pangkat 3 log X dikurang, berarti ini berapa ini? Ini 8. Ini log 16. Ini soalnya bukan 8 ya, ini harusnya ya. Ini harusnya nilainya 2 ini ya. Di dalam soal ini 2, saya ingat saya ini min log 2 di sini 16. Maka ini bisa jadi 2 log 2 pangkat 4 dikurang 2/3 sama dengan ya, sama dengan 2/3 dikurang X log 2 pangkat 3. Jadi kalau sederhanakan, 1/3 2 log X dikurang 4 ya, dikurang 4. Ini bukan ini salah nih berarti. Oh, ini X ya, ini X. Nah, ini berarti ini X, maaf, ini X. Nah, berarti ini adalah 4X log 2 sama dengan 2/3 dikurang 3X log 2. Jadi kalau seandainya kita misalkan, misal 2 log X itu adalah huruf P. Nah, ini kita misalkan, maka dia bisa jadi soalnya berubah menjadi ini P
ya, berarti P per 3 dikurang 4 X log 2. X log berarti kebalikannya, berarti ini 1/P ya, sama dengan 2 per 3 dikurang 3 dikali 1/P. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. P per 3 ini pindah ruas, maka jadinya min 1/P ya, dikurang 2 per 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kali 3P kali 3P, maka hasilnya dapatnya P kuadrat dikurang 3 dikurang 2P sama dengan 0. Ini kita urutkan, P kuadrat min 2P dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan ini. P dikurang 3 ya. Kemudian P ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya nilai P yang pertama adalah 3, P yang kedua adalah min 1. Nah, kita masukkan lagi ke bentuk soalnya di sini. Yang pertama adalah 2 log ini. Maka kita gunakan warna yang berbeda lagi. Kita ini. Nah, 2 log X sama dengan 3. Padahal kita 3 tahu ya. 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini gini ya. Berarti X-nya adalah 2 pangkat 3 itu 8. Berarti kita dapat 8. Kemudian yang ini 2 log X sama dengan min 1. 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat min 1. Maka X sama dengan 2 pangkat min 1 itu 1/2. Nah, informasinya adalah berarti karena lebih kecil ini X1, yang ini X2. Sesuai soal, permintaan soalnya, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah, nah ini berarti kita hitung, nah tinggal substitusi saja ya. 4 dikali X1 nya adalah 1/2 ditambah dengan X2 nya adalah 8, sehingga 2 ditambah 8 hasilnya sama dengan 10. Jadi jawabannya yang B ya, pilihannya cuma 3 ini. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 diketahui fx sama dengan akar AX ditambah 1 dengan X lebih besar sama dengan min 1 per A. Dan A lebih besar dari 0. Gx sama dengan X ditambah 1 per X. Dengan X tidak sama dengan 0 jika F inverse komposisi G inverse 3 sama dengan min 3/8. Maka A kuadrat tambah 3A dikurang 3 berapa? Ini kita bisa bentuk ke bentuk yang lain adalah G komposisi F kemudian di inverse. Nah ini, nah di inverse 3 adalah min 3/8. Nah, ini rumus ya bisa berubah menjadi 3 sama dengan G komposisi dari F min 3/8. Jadi bisa kita rubah seperti ini. Ini salah satu sifat dari inverse. Nah, artinya min 3/8 kita masukkan ke F. Nah, berarti sama saja G dalam kurung F min 3/8. Nah, gini ya. Nah, ini sama dengan G, berarti buka kurung akar min 3/8. Nah, A ya. Ini kita masukkan min 3/8 A ditambah 1 kurung tutup. Nah, sementara kita punya nilai G. Nah, nilai Gx ini adalah X tambah 1 per X. Nah, ini sama saja kalau misalkan kita substitusi. Nah, ini Gx. Kalau seandainya saya mau menyederhanakan, kan X dibagi X1 ditambah 1 per X. Maka bisa saya tulis seperti itu. Maka 1 ditambah 1 per, nah ini akar. Nah, ini ya.
min 3 per 8A ditambah 1, yaitu 3. Jika saya pindah ruaskan, maka dapatnya 2. Nah, sama dengan 1 per akar min 3 per 8A ditambah 1. Pindah ruas ya, ini bisa saya pindah ruaskan. Jadi min 3 per 8A ditambah 1, ini masih akar. Nah, ini ya, sama dengan 1 per 2. Nah, saya tinggal pindah tempat saja. Sehingga ini kalau misalkan saya kuadratkan, nah ini saya kuadratkan nih. Oke, nah ini saya kuadratkan kan jadi min 3 per 8A ditambah 1 sama dengan 1 per 4. Nah, pindah ruas ya, min 3 per 8A sama dengan 1 per 4 dikurang 1. 1 itu kan 4 per 4 ya. Berarti min 3 per 8A sama dengan minus 3 per 4. Nah, ini minus 3-nya bisa saya hilangkan. Nah, ini. Berarti 8 sama 4 bisa. Ini 1, sini 2. Maka tinggal kali silang. 1 dikali A bakal A. Nah, ini juga 1 sama dengan 2. Maka kita bisa dapat A-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapat nilainya untuk 14 itu A-nya adalah 2. Nah, kalau sudah dapat A-nya 2, tinggal masuk ke soal. Permintaan soalnya apa? Nah, ini berarti ini 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurang 3. Berarti 4 tambah 6 dikurang 3. Berarti 10 dikurang 3 dapatnya 7. Sehingga kita dapat nilainya 7 yang itu E. Kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui 8 orang, nah ini ada 8 orang termasuk 3 bersaudara, jadi 3 bersaudara ini termasuk ya. Ida, Putri, Widya akan melakukan perjalanan menggunakan 4 kano. Setiap kano dapat dinaiki oleh 2 orang. Jika 8 orang tadi akan menaiki 4 kano yang tersedia, nah probabilitas bahwa 2 di antara 3 bersaudara, Ida, Putri, dan Widya pasti berada pada kano yang sama lokasi. Nah, berarti kita punya kano ada 4. Nah, ini kita kanonya ada 4. 1, 2, nah, anggap kanonya sini ya. 3, dan ini 4. Jadi ada 4 kano. 3 bersaudara tadi kan karena maksimum hanya 2, artinya kano tersebut hanya bisa dinaiki 2 orang, otomatis berarti bisa dipilihnya jadi 2 orang ya. Berarti 2 kombinasi dari 3 orang tadi. Nah, jadi pemilihannya di sini adalah seperti ini, yang tidak 3 bersaudara tadi. Nah, ini. Nah, masalahnya 3 bersaudara tadi kan bisa naik ke kano 1, 2, 3, 4. Jadi kemungkinan bisa ada 4. Berarti di sini ada 4 kali. Karena 2 orang sudah naik, berarti sisanya adalah tinggal diambil 2 orang dari 6. Nah, karena tadi 8 dikurang 2, 6. Kemudian dengan cara yang sama juga, berarti 2 diambil dari 4 ya. Kemudian terakhir adalah 2 orang diambil dari 2 orang atau 2 orang sisanya lah kalau yang ini. Kemudian ini artinya kemungkinan kalau posisi mereka naik kano. Karena ini probabilitas kemungkinan, berarti harus kita bagi dengan kemungkinan yang pertama, kan bebas. Karena yang pertama bebas berarti 2 dari 8. Kemudian sisanya adalah 2 dari 6. Kemudian kano yang 3 berarti 2 dari 4. Dan terakhir adalah 2 dari 2. Nah, berarti kan jadi peluang dari suatu kejadian, nah itu adalah kejadian yang memungkinkan. Nah, ini berarti kejadian yang memungkinkan, berarti per kejadian yang secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat, perhatikan dengan sesama bahwa ada kesamaan dalam si soal itu. Nah, ini berarti ini sama-sama, ini sama, dihitung kan dicoret saja. Ini sama, berarti yang sisa adalah ini saja. Nah, berarti peluang kejadian A-nya adalah, nah ini 4 dikali, ingatkah? Ini kan selisihnya 1. Ini khusus untuk kombinasi, ini selisihnya 1, maka angkanya adalah yang di atasnya saja. Berarti angka yang di atasnya.
Nah, kalau selisih 1 demikian. Nah, kalau ini kan selisihnya lebih banyak, berarti dihitung. Maka kombinasi berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Dibagi 8 dikurang 2 kan 6 faktorial. Dikali dengan 2 faktorialnya. 2 faktorial kan 2 ya. Ini bisa dicoret. Dibagi 8. Nah, ini hilang ya, habis. Berarti jawabannya adalah 3/7. Jadi untuk jawaban ini adalah yang A. Demikian pembahasan SIMAK UI tahun 2020 nomor 11 sampai dengan nomor 15. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau menghadapi SIMAK UI di 2021 ini. Terima kasih. Saya Mr. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.